Ini kan kita tahu ada CCTV, tapi kitanya kadang suka khilaf. Kebanyakan khilafnya ya Bu ya. Lebih takut sama CCTV tetangga sebelah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Podcast Kemenak Tangsel? Semoga puasa kita mendapat rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa lagi bersama kami Podcast Kemenak Tangsel dalam edisi Bincang Santai di bulan Ramadan Kemenak Tangsel. Pada kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang mungkin bagi sebagian orang sudah tidak asing lagi ya, terutama di kalangan madrasah. Beliau adalah Juleha alias Linda Asmarani. Assalamualaikum Ibu Linda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Nurul. Apa kabar Bu Linda? Alhamdulillah. Masih seger nih Bu seger puasa? banget. Aduh, Pokoknya udah mau oke lebaran terus. ya? Iya, nggak terasa. berasa. Betul. Gimana puasanya Bu Linda? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Anak-anak gimana di Anak-anak di madrasah? madrasah aman. Alhamdulillah. Di hari ke-13 dari mulai kita PBM tatap muka 100%, anak-anak puasanya seru, antusias, mereka ibadahnya juga getol kalau bahasa orang Ciputat. Jadi nggak pengaruh ya puasa sama pendidikan. Nggak ngaruh, minyak mahal anak-anak. Emaknya yang ngaruh kayaknya Bu Linda. Nggak ngaruh, premium naik ya. Tetap waras. Iya, soalnya yang ngantri orang tuanya Bu Linda. Iya, anak-anak pokoknya duduk manis, ibadah yang rajin, jadi anak solih-solihah. Urusan itu biar orang tua, mudah-mudahan rezeki anak itu tetap ada. Kegiatan normal ya Bu di madrasah. Alhamdulillah. Selama puasa. Selama puasa normal. Sudah PTM 100%? Sudah PTM 100%. Alhamdulillah negeri kita, bumi kita sudah mulai membaik. Dan mudah-mudahan terus membaik dan kita semua waras. Alhamdulillah. Mbak Nurul, tadi tuh mau diralat dulu. Apa tuh? Waduh, narasumber berat banget nih kalau bicara narasumber nih. Nggak apa-apa, biar kerenan dikit Bu Linda. Tepatnya kita kongko aja ya, teman kongko. Betul, sama tenang nih ayam. Ya, kalau narasumber berat banget nih. Ya. Jadi kita ngobrol-ngobrol santai ya. Kalau yang kemarin-kemarin itu narasumber beneran. Iya. Jadi kan sudah kajiannya sudah dari hari pertama sampai kita di penghujung nih udah mulai. Jadi kita udah suasana lebaran. Suasana yang happy bener. gitu. Gimana persiapan lebarannya, sudah oke? Minyak udah aman. Jadi goreng-goreng ketapang sama kacang mah aman dah gitu. Terus Bu Linda, ini boleh ya nanya-nanya sedikit? Boleh. Di bagaimana itu menurut Bu Linda tentang ibadah itu kan di Islam itu banyak ya. Ada yang sehari-hari yang kita lakukan ibadah seperti biasa gitu lah. Ada sholat, juga yang sholat. Atau mungkin ada yang berhaji. Seperti kan berhaji. Mbak Nurul lama di PHU ya, jadi paham banget soal haji umroh nih. Ya, alhamdulillah sudah Allah izinkan saya ke sana. Di sana itu kan ada apa ya? Ada yang ibadah itu ada rukun, wajib dan bahkan sunnah. Nah, menurut Bu Linda, puasa itu bedanya apa dengan ibadah-ibadah lainnya? Mbak Nurul nih pertanyaannya berat juga ya. Sama kayak bobotnya. Sesuai dengan bobot kita ya. Gini Mbak, tadi kalau dibilang narasumber kayaknya berat juga, pertanyaannya juga lumayan ya. Ya kalau dibilang kamat sudah 10 tahun menjadi kamat dan mengajar juga sudah hampir 20 tahun ya mengajar, tapi di sosiologi ya untuk pengetahuan agama ya, banyak belajar, banyak baca, dan sampai sekarang untuk belajar masih gitu. Kalau tadi pertanyaannya mengenai ibadah. Ibadah puasa bedanya dengan ibadah yang lain itu apa? Kalau saya lebih ke yang gini Mbak Nurul. Kalau tadi Mbak Nurul kan di PHU lama ya, sudah tahu haji umroh dan sudah melaksanakan juga, sudah biasa mendampingi jamaah juga di sana. Mungkin di sana tuh kan kalau untuk haji itu lebih banyak ke perintah ya, perintah untuk melakukan sesuatu gitu, kayak misalnya
dianjurkan untuk melontar jumroh, untuk wukuf. Itu perintah. Tapi kalau puasa ini lebih ke yang banyak menahannya. Gitu. Kalau tadi ibadah yang lain itu haji itu lebih ke yang banyak untuk melakukan. Kalau untuk puasa itu banyak untuk menahannya. Betul. Karena intinya puasa itu kan katanya imsak ya, menahan. Betul. Bahkan yang halal pun, makanan yang kita punya pun kita harus menahan untuk makannya, untuk minumnya gitu. Padahal suami yang halal aja nggak boleh ya. Itu dia. Ya kan? Iya, jadi lebih banyak ke menahannya. Sementara ibadah yang lain lebih banyak ke melakukannya gitu. Bahkan ada orang-orang banyak bilang itu tidur aja katanya ibadah. Betul. Mending tidur daripada ngegibah kan kalau puasa kan begitu. Apalagi ibu-ibu ya, kaum perempuan itu, masya Allah. Jadi kalau menurut saya itu tadi perbedaan puasa, ibadah puasa dengan ibadah yang lainnya. Kalau puasa itu lebih banyak menahannya daripada melakukan. Sementara ibadah yang lain itu banyak melakukan gitu. Apa banyak aja tuh menahannya Bu Linda? Gitu. Coba. Kalau puasa itu kan ada zohir, ada hakiki ya, ada batinnya. Puasa zohirnya menahan haus, lapar, makan, minum kan begitu. Tapi hakikinya, hakikatnya itu puasa itu tujuannya jadi membentuk pribadi kita yang lebih fitrah, yang lebih baik seperti itu ya. Menahan untuk banyak hal gitu, seperti menahan emosi, menahan dari hawa nafsu yang lain seperti itu. Bahkan jadi jangan sampai hanya dapat haus dan lapar menahannya begitu. Ya. Jadi sia-sia ya. Lebih ke yang apa ya? Bicara dengan Tuhan sendiri gitu. Betul. Lebih dapat gitu karena seakan-akan seolah-olah tuh ada CCTV gitu. Betul, kita diawasi Tuhan tuh bener-bener yang real gitu. Ketika mau makan, oh iya lagi puasa. Ketika mau misalnya ngegibah, oh iya lagi puasa gitu. Jadi lebih ke yang kok seolah-olah CCTV Tuhan tuh dekat gitu, real, nyata gitu. Dan mudah-mudahan setelah Ramadan ini kita berasa ada CCTV terus ya. Jangan selama ini kan kita tahu ada CCTV tapi kitanya kadang suka khilaf. Kebanyakan khilafnya ya Bu ya. Lebih takut sama CCTV tetangga sebelah ya. Padahal awal memang tidak kelihatan, tidak nampak, tapi dahsyatnya ajabnya itu luar biasa. Mungkin sekarang kita banyak yang terlena dengan dunia. Betul. Ya, kita lupa akan padahal pentingnya akhirat itu kekalnya itu ya kehidupan yang di akhirat akan datang seperti itu Mbak. Oke. Terus gimana nih kita menghadapi sebentar lagi kan udah Ramadan Lebaran Syawal ya. Tadi kan puasa kita sudah menahan. Terus nah Lebaran nih persiapannya apakah harus kita ya kondisi ekonomi Indonesia ya secara khususnya umumnya dunia itu kan bahkan terlihat jomplang ya Mbak ya. Sekarang itu terjadi kesenjangan yang kaya makin terlihat kaya, yang susah makin ya ampun buat beli takjil aja mungkin harus cari di jalan-jalan itu yang takjil gratis kayak itu gitu. Sekarang berjamur mereka itu menjamur sekali gitu. Makanya saya lebih ke yang obrolan ini tuh ke bahwa bahagia itu tanpa syarat. Betul. Unconditional happiness. Jadi keadaan apapun bahagia itu nggak bersyarat. Jangan sampai gue bahagia kalau gue punya uang gitu. Misalnya kita mau sedekah gue punya uang gitu. Saya bahagia jika atau berarti bahagianya nanti dong, nggak hari ini gitu. Jadi kita tetap gue mau sedekah nanti aja deh nunggu gue punya uang. Udah punya uang lupa. Ya, jadi pelajaran yang memang bulan Ramadan ini selain memang kita menyambutnya dengan bahagia, kita menjalaninya juga dengan bahagia dan di ujung itu lebih bahagia lagi karena kita kembali ke pribadi yang fitrah katanya kayak begitu. Jadi ya sudah memang kita bahagia gitu, selalu bahagia gitu. Apa nih yang Bu Linda lakukan untuk mencapai itu? Apa yang sudah dilakukan atau mungkin kedepannya akan dilakukan? Kalau saya lebih ke yang anak-anak setiap hari dengan guru-guru juga setiap hari saya selalu mengafirmasi diri dengan mengucapkan alhamdulillah. Mengafirmasi diri bahwa alhamdulillah ya Allah hutang saya lunas. Padahal punya hutang gitu, tapi kalau kita alhamdulillah ya Allah hutang saya lunas,
seolah-olah tetangga juga, dia mah nggak punya utangnya udah lunas kan gitu, bahagia gitu. Kan? Alhamdulillah ya Allah, badan saya sehat. Alhamdulillah ya Allah, suami saya baik. Alhamdulillah ya Allah, anak saya rukun tentram. Alhamdulillah ya Allah, madrasah saya muridnya banyak. Uang bos belum cair, guru-guru tetap tersenyum. TPG belum cair, tersenyum terus ya. TPG belum cair, nggak perlulah demo-demo atau pakai urat gitu. Iya, mengafirmasi diri dengan selalu bahagia, selalu mengucapkan alhamdulillah, karena bahagia itu dekat, ada pada hati yang bersyukur kayak gitu. Masya Allah, luar biasa ya. Iya. Saya pernah dengar nih, Bu Linda kan selain kamat, ya, kayaknya jago dagang juga. Nah, pernah saya ngobrol-ngobrol kita ya. Ada saya tertarik itu dengan sedekahnya Bu Linda setiap hari Jumat. Masya Allah. itu sih saya luar biasa di sini lah. Kenapa? Bukan diekspos. Ini tuh hanya untuk memotivasi teman-teman Kemenak Tangsel atau pada umumnya masyarakat Indonesia bagaimana bersedekah. Aduh, malu nih Mbak kalau kita itu malu. Kita sedekah itu bukan kita saat kita punya kaya, dan setuju orang banget. Sedekah itu nggak nunggu kaya. Setuju banget. Gitu. Sedekah dengan bahagia. Cluenya adalah bahagia. Semua yang kita lakukan adalah bahagia. Sedekah dengan bahagia. Berawal dari begini. Jadi selain memang tadi Mbak Nurul bilang kalau saya kepala madrasah, ya kebetulan saya kepala madrasah tahun ke-10 di Subono ya. Masya Allah. Yayasan yang heterogen ya. Banyak sekali anak-anak yatim dan mu'alaf yang dari Timur Leste, Nias, Kupang, yang mereka nggak tahu orang tuanya itu di mana. Ada juga yang memang orang tuanya masih beda agama. Ya, beda agama gitu. Dan ada yang memang putra sangsara ini dia lahir ketika di dalam penjara, seperti itu. Yang yatim juga banyak. Jadi saya melihat anak-anak itu subhanallah ya, dengan mereka bisa bisa iya di hari-harinya itu bisa menjalani hidup itu sudah luar biasa. Berawal dari situ. Kemudian kita bentuk beberapa teman-teman yang yuk kita jualan yuk, nanti uangnya bisa kita berikan LKS buat mereka atau buat mereka sekedar ongkos, karena banyak yang mereka itu jalan kaki ke madrasah gitu. Mereka banyak yang seperti itu. Kemudian banyaklah kita belajar di madrasah ya, banyak belajar. Kemudian setelah itu lama-lama kok kita banyak begitu, justru kok magnet rezekinya malah kok setiap kali kita ngasih 5.000 orderan dapat 10.000. Begitu terus, akhirnya kayak ketagihan sodakoh gitu ya. Nah terus kesini sepertinya saya mulai untuk yang setiap Jumat oke lah, ada dagangan. Kebetulan saya jualan beberapa produk ya, daster, kutus, MS Glow kayak gitu. Jadi kalau Jumat ini bukan promosi ya kan? Tapi boleh kalau mau order ya. Tetap. Nanti kalau Jumat ordernya semua disodakohin kok. Betul. Modal bukan hanya untungnya pemirsa. Modal semuanya ya? Modal semua. Jadi memang di hati itu ya sudah, kalau hari Jumat jualan ini modal dan beserta keuntungannya diinfakkan. Awal melakukan itu nggak takut, aduh ntar modal gue habis, ntar karena berawal dari kronologi tadi ya. Kok jadi kalau ngasih 5.000 orderan malah banyak. Tambah terus gitu. Jadi akhirnya ketagihan dan teman-teman begitu. Masya Allah, infaknya ketagihan. Luar biasa, bukan jalan-jalannya aja ketagihan ya, Bu. Dan teman-teman tuh ternyata semua begitu. Saya belajar dari teman-teman. Ada Pak Mustajab juga begitu, sama Ibu Hajarina juga begitu. Bahkan kalau Bu Hajarina ini membelikan sepatu, seragam, buku itu satu kelas. Misalnya dia wali kelas di kelas 12 IPS nih atau 12 IPA, yaitu yang kelasnya beliau itu dibelikan semua bukunya gratis tanpa gitu.
kecuali orang mampu. Iya, semua dibeliin. Dan jadi sedekah itu nggak nunggu kita kaya, Iya, nggak melulu iya, betul. dengan orang yang tidak mampu, dengan siapapun dengan ya. siapapun. Dan senyum itu sedekah loh. Itu sedekah termurah dan terindah. Jadi satu hari itu saya harus tersenyum dengan 10 orang di kanan saya dan 10 orang di kiri saya. Tapi jangan senyum sendiri ya Bu Linda ya. Nanti Kayak gitu Mbak. Tetap kok rezeki itu nggak tertukar. Betul. Allah itu sudah ratusan ribu tahun ya mengelola dunia, mengatasi bumi dan tidak pernah keliru. Jadi itu aja sih, nggak pernah akan tertukar, nggak akan rezeki orang tertukar, gitu nggak ya. akan salah Betul. gitu. Mengatur alam semesta tuh Allah udah pakarnya. Jadi kalau kita manusia mah buat Allah gampang gitu. Betul. Jadi jangan khawatir gitu. Ini ada yang mau disampaikan nggak Bu Linda menutup podcast kita kali ini? Terima kasih Mbak Nurul sudah Sama-sama, diundang Say. saya ke sini. Sebetulnya mungkin untuk yang lebih kompeten di materi Ramadan atau menjadi kita narasumber untuk ibadahnya bisa banyak ya di Kemenang Tangsel ini kan Ini memang sharing mencetak sama banyak dai kiai gitu. semua. Iya. Jadi kalau saya lebih ke sharing ya ini yang memang terjadi di madrasah, terjadi di hidup saya seperti itu. Dan pada dasarnya kita memulai sesuatu itu tidak harus dengan saya ustazah, saya ustadz, tidak begitu. Berbuat baik itu dari mulai membuang sampah pada tempatnya. Itu sudah berbuat baik. Jadi yang kecil-kecil gitu, dimulai dari sekarang gitu, dimulai dari yang kecil kayak gitu. Jadi nggak harus nunggu kita kaya, nggak harus nunggu kita ahli ibadah gitu. Kalau kita mau berbuat baik bukan untuk orang lain, tapi Buat untuk diri kita sendiri, karena akan mantul kepada diri kita. Itu aja. Terima kasih loh udah Sama-sama. diundang. Jangan bosan-bosan ya Oh, nanti kalau enggak. diundang lagi sama Iya. yang punya podcast. Iya. Mohon maaf juga kalau banyak bahasa yang mungkin nggak seperti narasumber yang sebelumnya. Betul kita juga ini mohon maaf jika dalam podcast kita kali ini banyak salah, mungkin ada salah kata. Pasti betul. banyak. Karena manusia itu tidak luput dari kesalahan, karena Yap. kesempurnaan itu hanya milik Allah. Dan mungkin ada beberapa hikmah yang kita ambil dari bincang-bincang kita di podcast Kemenak Tangsel ini, sobat. Intinya kita harus tetap berbahagia dalam kondisi apapun. Kita harus bersedekah dalam kondisi apapun dan dengan siapapun. Mungkin itu yang Bu Linda ya. Berbuat baik tanpa pilih kasih. Betul. Kita kepada intinya siapapun. berbahagia, sedekah bisa membuat kita bahagia. Ya. Puasa bisa membuat kita bahagia. Dalam kondisi apapun kita harus tetap bersedekah dan berbahagia. Ya, Betul, Bu Linda? sepakat. Oke, kita deal ya. Deal, tos dulu. Saya nyampe. Ya, saya keberatan badan. Oke, sobat Kemenak Tangsel, podcast Kemenak Tangsel, mungkin cukup sekian podcast bincang-bincang kita pada podcast Kemenak Tangsel. Saya selaku host mohon maaf apabila ada khilaf kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. هلا هلالك يا هلا بك هلا هلالك يا رمضان والله اشتقنا فرحنا بك صوم وطاعة للرحمن صوم وطاعة